لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الأرواح أبائي وأجدادي وإخواني الأنبياء والمرسلين إلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وإمام المحدثين والمفسرين وسائر السادة الصوفية المحبين خصوصا إلى الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني شهد الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى من حضر في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ustaz Ibnu Imam kawula mulyakaken, kepada takmir musholla Baitur Rahman yang kami hormati Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di pawartose sehat gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saniki kita mlebet wonten hadis ingkang nomor gangsal, hadis yang kelima, masih membahas bab thaharah. Niki mangke ngaose sing sabar nggih Bapak Ibu. Ngajinya yang sabar nggih, karena kalau membahas fikih itu memang sebaiknya kita mulai dari dasar. Kalau fikih nanti menyeluruh, insya Allah kita mulai dari bab ubudiyah, nanti bab yang kedua muamalah. Kalau ubudiyah memang awalnya bab thaharah, bab bersuci. Kemarin sudah kita bahas hadis yang pertama tentang bahas bab masalah air. Ini hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lan kina cerita saking sahabat Abu Hurairah radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allah Gusti Allah nganggo maring sahabat Abi Hurairah. Kala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtasil, ora kena adus sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, ora kena adus fil ma'i ing dalem banyu ada imi kang meneng. Wa huwa hale utawi ahad iku junubun wong kang jinabat. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang pertama, yang kelima, ini bahasan pertemuan pada malam hari ini. Ini dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtasil ahadukum fil ma'i ad-daim bahwa junubun. Tidak diperbolehkan salah seorang di antara kamu mandi di dalam air yang tenang, diam,
sedangkan orang tersebut bahwa junubun orang yang junub. Jadi, hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, tidak diperbolehkan salah satu di antara kalian, jadi kita semua, ini mandi jinabah di dalam air yang tenang. Tegasnya, maksudnya air yang tidak mengalir atau air yang di situ di dalam bak. Sedangkan mandinya dalam mandi jinabah. Baik jinabah ini sebab haid, sebab nifas, sebab wiladah, atau sebab habis berhubungan suami istri, maka sebenarnya tidak boleh mandi di dalam bak. Ini kok jenengan mandinya di dalam apa namanya, bat apa itu yang pakai ini batap ya, pakai mandi itu kan biasanya kalau mandi pakai sabun sama kan di bak sekalian itu ya. Ada yang pakai seperti itu, tapi sekaligus ini nanti jinabat, maka kata Nabi nila kata tidak boleh. Maka kalau jinabat ini mandinya harus air yang mengalir, Tapi insya Allah ada nggih, tengeriki enten nggih, ada yang pakai ini kalau mandi di dalam bak kata niku. Nah, biasanya orang-orang yang duitnya akeh biasanya di bak di batap itu nanti di situ itu berarti nggak boleh kalau jinabah. Tapi kalau mandi biasa boleh, dengan catatan nanti terakhir dibilas dengan air yang mengalir. Ini dengan catatan junub. Kalau anak kecil sih, namanya anak kecil kan belum jinabah. Wal Bukhari lan iku tetap kado Imam Bukhari di tadi hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan di hadis lain yang dengan redaksi yang sama tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yabulanna ora kena nguyuh temenan sapa hadukum salasudina sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ad-daimi kang meneng. Rupane alladzi banyu silai ala dina yajri kang ora mili apa alladzi summa yahtasilu nuri atu sapa ahad fihi ing dalem. Sedangkan kalau menurut riwayat Imam Bukhari ini ada tambahan redaksi hadis layabu lanna ahatukum fil ma'i ad-daim alladzi yajri summa yahtasilu fihi. Tidak diperbolehkan kalian kencing pipis di air yang diam, yang tidak mengalir, summa yahtasilu fihi, kemudian kamu mandi di situ. Dan pipis itu bagus. Ini biasanya kebanyakan di kolam renang. Maka ini kalau di kolam renang memang besar sih, tapi yang mandi itu kan banyak banget. Jadi kalau misal di situ dengan niat mandi untuk jinabah, mandi untuk bebersih, maka itu enggak sah. Kalau cuma hanya senang-senang mungkin sih untuk menghibur diri enggak masalah. Dengan catatan nanti kalau sudah selesai dibilas dengan air yang bersih dan air yang mengalir. Kan biasanya kalau di kolam renang kan ada tempat airnya mengalir itu di kamar mandi, lah itu dibilas lagi. Karena biasanya kayaknya nggak mungkin lah ya di kolam renang vakum tok tanpa pipis, kayaknya nggak mungkin lah. Kebanyakan orangnya banyak pakai gitu. Maka kata Nabi ini layak bulan hatu filma ada ilatinazi. Habis dikencingi terus buat mandi nggak boleh. Padahal orang segitu banyak kencing semua. Jadi sebenarnya kotor banget nih. Kolam renang itu kotor loh sebenarnya. Maka bagi orang muslim kalau cuma hanya sebatas mungkin ya namanya untuk refreshing di situ mungkin boleh. Tapi kalau niat untuk mandi bersih apalagi untuk jinabah maka enggak sah, enggak boleh. Harus dibilas, nanti akhirnya dibilas dengan air yang mengalir, harus yang bersih. Wali Muslim minhu lan iku tetap kata yang Muslim minhu saking alladzi wali Abu Dawud. Sedangkan riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud ini ada tambahan redaksi wala yang tahsil lan ora kena adu sewahat fihi ing dalem ma adaim air yang diam minal jinabat saking wong kang jinabat.
Sedangkan menurut hadis yang diredaksi Imam Muslim dan Abu Dawud, ini ada tambahan hadis lagi, la tahsil fi minal janabah. Jadi habis dikencingi, akhirnya diam, terus jinabah di situ. Berarti baik jinabah enggak jinabah menurut Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Muslim, ini tetap tidak sama. Kalau jinabah apalagi, kalau untuk mandi biasa pun mandinya tidak, bahasanya itu bukan tidak sah tapi nggak bersih, maka harus tetap dibilas pakai air yang mengalir. Ini dari Abu Hurairah, semuanya sahih karena riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud. Jadi kami ulangi, data hasil mandi di air yang diam yang tidak mengalir, sedangkan orang tersebut dalam keadaan jinabah, maka tidak sah. Atau air yang habis terkena air kencing, sekalipun banyak besar tapi yang kencing itu kan juga banyak, maka sebaiknya nanti kalau sudah naik dari tempat kolam renang itu, maka sebaiknya dibilas dengan air yang bersih, karena kata Nabi itu tidak baik di air yang harus dikencingi seperti itu. Wa an rajulin lan saking wong lanang, tegasnya sama kama fitakrib. Rajul ini di sini tidak ada namanya nih. Sahabat Nabi kang dadi sahabate Kanjeng Nabi. Ini ada hadis yang dari rajul tapi dari sebut namanya lam yusamma kama fitakrib wa ala bi jahalatis hab. Hanya rajul begitu. Sahabat Nabi kola ngendika sapa rajul naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kula nyebut asmane Rasulullah atawi Kanjeng Nabi Muhammad, panjenengan nganu disauti iki Pak nggih. Disauti dengan selawat sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi boleh. Sengaja kata Nabi, kalau disebutkan namaku, mereka tidak berselawat kepadaku, mereka orang tersebut orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang pelit. Itu yang kata Nabi loh, berarti dan jenengan sebut kata Nabi kok mendel diam, berarti orang pelit. Dan yang kasih predikat itu Nabi kan. Rupane pengandikan nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antah tasila ing yen-to adus sapa almar'atu wong lanang wong itu bifat rajuli kelawan banyu turahane wong lanang awi rajulu utawa wong lanang bifat mar'ati kelawan turahane wong edon falya tarofa mongko becik nyidupa nyadupa utawa nyidupa sapa mar'ah lan rajul jami'an alis bebarengan. Akhrajahu mutaqain hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i lan Nasa'i wa isnaduhu utawi sanad hadis iku sahih pun sahih. Hadis saking rajul yang menjadi sahabatnya Nabi ini berkata bahwa Rasulullah SAW ini melarang jika ada seorang perempuan yang mandi bekas airnya suami ataupun suami yang mandi dengan air bekasnya istri, maka falyataru fajamian sebaiknya mereka hidup mengambil air bersamaan. Ini karena memang ketika zamannya Nabi itu kalau mandi kebanyakan pakai bak. Maka kalau hari ini ada yang seperti itu, bekas airnya istri, bekasnya suami, maka tidak boleh buat mandi untuk suami ataupun bekasnya istri untuk suami, bekasnya suami untuk istri. Maka falyataru fajamian sebaiknya mereka mengambil air bersamaan. Kenapa kok pakai falyataru fajamian? Ini karena memang Nabi itu orang yang bahasa sekarang romantis, harmonis gitu. Jadi kalau habis mandi pun selalu bersama dengan istri, Pak. Gimana?
Nabi itu orangnya yang romantis dengan istri. Kalau mandi pun pasti bersamaan dengan istri. Apalagi urusan tidur itu udah otomatis. Karena ini Nabi loh, kalau jenengan mau ikut Nabi ya seperti itu memang sebaiknya. Maka variator jaminan hadis ini Nabi itu berkata kalau mandi sebenarnya bersamaan. Jangan air bekasnya suami dipakai untuk istri dipakai untuk suami. Ini hadis diriwayatkan di Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Wa an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tiga hadis ini kita bahas bab mandi. Kita ambil dari Mabadi'ul Fiqhiyah. Teman setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yahtasilu adus sapa kanjeng Nabi bifadli Maimunata kelawan banyu turahane Siti Maimunah. Akhrajahu utawa ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wal ashabi sunan. Hadis saking Imam Ibnu Abbas, pamannya Nabi, sesungguhnya Nabi karena yang tasir bifat di Maimunah, mandi bekas airnya Maimunah. Ini kenapa kok hadis yang ke-6 yang ke-7 selalu bertentangan. Kalau tadi Nabi mengatakan janganlah seorang istri mandi bekas airnya suami atau suami mandi bekas airnya istri. Tapi anak Nabi ya karena yahtasi bifat di Maimunah. Sungguhnya Nabi ini pernah mandi bekas airnya atau airnya Maimunah. Maimunah ini salah satu istrinya Nabi. Ada berapa bu istrinya Nabi? 7. Saya sini. Ada berapa mak istrinya Nabi? Enggak tahu. Jenengan Nabi itu sih Nabi Muhammad. Mosok istrinya yang enggak ngertos. Ini kadang-kadang kekurangan kita. Kita itu nanti salah satunya adalah dalam dengan syafaatnya Nabi. Tapi kita Nabi sendiri nggak tahu istrinya berapa, anaknya berapa, lahir di mana, meninggal di mana, Nabi umur berapa. Sirah Nabawiyah kita sama sekali ya satu sepotong. Nabi itu selama Khadijah hidup itu hanya satu. Selama Khadijah itu istri yang pertama, Siti Khadijah. Jadi selama hidupnya Khadijah Nabi itu tidak pernah poligami, tidak pernah ngambil istri lagi. Tapi ketika sudah Khadijah ini meninggal karena memang kebutuhan dakwah mungkin, bukan sebab nafsu, kebutuhan dakwah. Karena memang kebanyakan yang diambil oleh Nabi ini adalah istri-istri sahabatnya yang meninggal ketika berperang jihad fisabilillah. Maka seperti itu Nabi itu banyak diambil untuk beristri dengan maksud Nabi ini kan itu dakwah satu. Yang kedua untuk menjaga biar wanita-wanita ini tetap terhormat karena ini memang istri sahabatnya. Salah satu di antaranya adalah Maimunah ini. Ketika Nabi meninggal, Khadijah meninggal, ini Nabi meninggalkan istri 9. Yang itu, tidak 7. Nanti di lain waktu kita bahas Sirah Nabawiyah. Kalau anaknya ada 7, yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Putra putri kan Nabi. Lain waktu mungkin. Nah ini Nabi ini pernah mandi air yang di situ memang bekas airnya Maimunah mandinya. Lah hadis ke-6 ke-7 ini seolah-olah kok seperti bertentangan, tapi tidak bertentangan. Kalau begitu berarti larangan Nabi mandi janganlah seorang suami mandi bekas airnya istrinya hanya bersifat larangan yang makruh, bukan haram mutlak loh. Karena di hadis 7 mengatakan kalau Nabi ini dari Abbas ini Nabi pernah mandi air bekasnya Maimunah. Akhrajahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Wal ashabi sunan lan iku kaduwe pira-pira wong kang ambane kitab sunan ihtasala adus sapa ba'du azwajin nabi sebagainya pira-pira garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam bijafnah ing dalem wadah kang ombo kang amba yang luas
Faja'a mongko teko sapa Kanjeng Nabi liya tasila krana alpadus utawa siram sapa Kanjeng Nabi minha saking jafnah faqala mongko matur ngendika sapa batu azwaj ini teman sedulur ingsun iku kuntu ana sapa ingsun junuban wong kang junub faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi innal ma'a teman sedulur banyu iku la yajnubu ora junub apa ma wasohahu menyohahakan ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah Ibnu Huzaimah bahkan di dalam kitab Sunan di dalam kitab Sunan kitab hadis ihtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istri Nabi ini pada suatu waktu mandi di tempat yang luas, maksudnya di dalam bak tapi yang memang di situ jembar luas. Maka Nabi mandi di situ, ikut mandi di situ. Sebagai istrinya mengatakan ini kuntu junuban, saya ini junub ya Rasul. Maka kata Nabi innal ma'a junubu, banyune kan orang junub sing junub sampeyan. Maka ini mengatakan berarti sebenarnya hadis larangan yang kan namanya hanya bersifat makruh dalam artian kalau memang di situ suami istri mandi bareng, sementara istri dalam keadaan junub maka ini boleh, cuman hanya makruh. Makruh itu berarti boleh, cuman tidak disukai dalam syariat. Gitu, baik ya jangan dilakukan itu makruh. Nah ini hadis yang kelima, keenam, ketujuh. Ini poinnya adalah yang pertama, janganlah mandi di dalam air yang diam, yang tidak mengalir. Sedangkan mandinya kita adalah dalam keadaan mandi janabah. Rasulullah tidak memperbolehkan mandi air bekasnya suami atau air bekasnya istri, tapi hanya bersifat makruh. Karena aku sendiri ini pernah juga mandi bareng dalam keadaan istri itu junub. Sekarang mal-huslu. Ini kita hari ini membahas bab mandi janabah junub. Tapi jangan dipahami junub ini hanya untuk urusan suami istri loh, junub itu kan ada habis haid, habis nifas, habis wiladah. Wiladah itu melahirkan. Di melahirkan itu juga diwajibkan mandi, Bu. Jenengan cuma mandi bukan habis melahirkan. Nek mandi sih jelas, maksud diniati enggak maksudnya? Diniati, karena kadang-kadang ada loh ibu yang melahirkan habis tapi tidak niat, ngaten. Dia masuk di situ mandi kok udah terus habis melahirkan langsung ke kamar mandi, ya nanti tunggu ketika sudah enak badan begitu. Diniati dengan mandi janabah. Ya terus mandi habis hubungan suami istri. Karena mandi ini juga salah satu faktor menjadi sahnya ibadah. Maka mandi ini juga harus kita sesuaikan dengan syariat, nggak boleh biabur. Bahkan dalam keseharian kita, yang mandi sunnah itu mandi biasa bukan junub. Itu kalau menurut ulama-ulama yang sufi, maka mandinya pun diniati nganjami ildunubi bidhohirul abatina. Terus nawaitul husna nganjami ildunubi bidhohirul abatina. Saya niat mandi menghilangkan dosa-dosa dohir batin. Itu bagi ulama-ulama sufiyah. Jadi adu sepi diniati menghilangi dosa. Jangan nek papung biasa disiram diniati betul, Pak. Kalau mandi biasa diniati betul. Betul. Bismillah. Oke. Padahal setiap amal kita itu innamal a'malu binniyat. Kalau diniati ibadah insyaallah bernilai ibadah. Maka sebaiknya kalau mandi biasa pun diniati mandi untuk menghilangkan dosa-dosa dari diri kita. Ngaten nggih. Ini kula nderek ulama-ulama sing sufiyah. Lafaz niat kepripun? Caranya biasa, hanya niatnya. Yang niat itu kan di dalam hati, tidak harus tidak. Begini. Kalau melafatkannya itu hanya untuk, kalau seorang Imam Syafi'i untuk mentaukid hati, jadi untuk menguatkan yang di dalam hati.
Kalau niat yang hakiki itu di dalam hati sebenarnya, bukan talafuz, bukan melafazkan. Contoh seperti usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, itu hanya membantu sini. Tapi niat yang hakiki adalah di sini. Kalau misal usolli fardhu subhi, tapi ketika takbir hatinya itu ingat ke sana kemari, ya malah tidak sah sholatnya. Karena niatnya bukan yang usolli, bukan, itu hanya untuk membantu, untuk mengingatkan bahwa saya ini mau sholat. Dan nanti niat yang ini adalah ketika takbir Allahu Akbar menghormati, saya niat sholat subuh 2 rakaat madhep kiblat karena Allah Ta'ala, maka itu yang hakiki. Mandi pun seperti itu nanti. Kalau hanya lafadznya itu hanya untuk membantu, biar hati ini tambah kuat, tambah ingat, tambah mantap. Kalau saya ini misal mau mandi jenabat, mau mandi sunnah, begitu. Jadi tidak nawaitul husna ngancam itu gitu, enggak. Itu kan kalau kalau lagi doa minta apa itu nanti diangkat banyak. Kalau untuk mandi enggak. Coba ini sekalipun belum sampai ke fardu di bareng-bareng dilafadzkan ya. Untuk mandi biasa, coba nanti diniati mandi sunnah biasa, diniati biar dosa-dosa kita ini dihilangkan oleh Allah. Jadi kita nanti insya Allah mendapat mengikuti ulama-ulama yang soleh. Kalau mandi diniati seperti itu, nawaitul husna nganjami ildunubi dhahiran wa batinan lillah ta'ala. Sobi bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husna nganjami ildunubi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Nawaitul husna an jami'id dunubi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Nawaitul husna an jami'id dunubi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Nawaitul husna ngaos saya pun sepuh bener kata seniku lho nggih. Nawaitul husna ngan jami'id dunubi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Sobi bareng. Nawaitul husna ngan jami'id dunubi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Coba sarang-sarang piyambakan. Nawaitul husna ngan jami'id dunubi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Setiap mandi sunnah, mandi biasa diniati niku. Nawaitul husna, saya niat mandi dari semua dosa-dosa dhahir batin lillahi ta'ala. Maksudnya mandi itu saya niat menghilangkan dosa-dosa dhahir batin lillahi ta'ala. Nanti ketika menyiramkan pertama di kepala, niat saya niat mandi dengan maksud biar dosa-dosa saya hilang karena Allah Ta'ala. Itu mandi yang sunnah. Jadi kalau untuk mandi sunnah tidak harus kepalanya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang wajib seluruh badan itu kalau yang junub. Jadi boleh nggak apa-apa. Tapi ya sempurnanya sih ya setuju lah ya semuanya. Tapi kalau tidak jinabat nggak masalah. Jadi kalau ibu kalau nggak jinabat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau jinabat ya nggak boleh. Kalau zaman mbah kita dulu kan bahkan adusnya kudu setunggal sama separuh kali tok orang dulu. Tapi kalau jinabat nggak boleh. Tapi niatnya sama nggak apa-apa. Niatnya nggak sama. Kan niatnya adalah biar dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Lah nanti kalau
mandi jinabat itu beda lagi niatnya. Al-ghuslu, hari ini kita bahas bab mandi dulu, karena Nabi tadi berkata bahwa kita tidak diperbolehkan mandi di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, dalam artian mandi dalam bak lah, dalam bak atau batap, di batap itu dalam keadaan junub, atau bahkan air yang diam yang di situ dikencingi, maka juga tidak boleh kita mandi di situ, baik itu untuk mandi sunnah ataupun mandi yang wajib. Maka kalau habis mandi di situ harus dibilas lagi. Misal kalau panjenengan di kolam renang, anak-anak di kolam renang, maka dimandiin lagi di kamar mandi. Jangan sampai di kolam renang aduk-adukan langsung pulang. Itu tidak mendapat kesunahan. Al-ghuslu, ini menjelaskan apa yang dinamakan mandi. Jawab wa ghuslu jismil insani kullihi min ala ra'si ila muntaha qadamihi. Yang namanya mandi itu adalah ghuslu jismil insan, membasuh jisim badannya insan manusia. Berarti membasuh. Nanti ghuslu bila dengan langsung masku. Ghuslu beda dengan masku nanti. Kalau wudu itu kan juga ada yang ghuslul yadaini, ada yang masku roksi, ini harus beda. Kalau ghuslu itu dibasuh, digosok-gosok, gulai benar-benar seperti ini bisa pakai tangan gitu. Tapi kalau masku ya cukup diusap. Masku itu usap, bedanya seperti itu. Maka kalau mandi ini adalah ghuslu jismil insan, membasuh badannya manusia. Berarti kalau membasuh memang digosok-gosok betul, bukan cuma biabur-biabur terus udah enggak, tapi harus dibersih betul-betul. Kullihi min a'la roksi, semuanya mulai dari atas rambut, berarti di kepala, mulai dari kepala, ila muntaha qadamihi, sampai ke ujung kaki. Dari kepala sampai ke ujung kaki, ini namanya mandi. Ini secara mana istilah. Jadi kalau bapak tadi nek aduse misal segultok sirai enggak, kepalanya enggak, itu berarti belum masuk ke tarif sini Pak. Ini namanya apa jenengannya ya? Kalau mandi tapi kepalanya enggak disiram, kalau di sini harus atas sampai ke ujung kaki, kalau namanya mandi. Ya mandi kurang kayaknya nanti. Mandi sudah nggak sirai misalnya. Tapi kalau mandi sunnah bukan jinabat nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Jangan rambutnya panjang repot sih. Tapi kalau jinabat kan memang harus basah. Furudul ghusli, jadi mandi itu adalah membasuh dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya. Maka nanti kalau mandi ini juga nanti ada syarat lagi, ada syarat. Syaratnya apa? Di antaranya adalah kita nanti menghilangkan perkara-perkara yang bisa menghalangi air sampai kulit. Nanti ada di berikutnya. Jadi kita tarik definisi dulu. Fardunya mandi ini ada 3. Ini kalau mandi untuk jinabat deh, fardunya mandi. Al-awalu an-niyah, nidahus oleh juz'i minal badan. Yang pertama, fardunya mandi ini ada 3. Yang pertama adalah niat ketika ghusli awali juz'i minal badan, membasuh awal juz atau bagian dari badan, dari tubuh. Jadi ketika ini awal-awal kita membasuh berarti kepala nih. Kalau menjelang kepala pertama ini artinya niat saya mandi jinabah misalnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhillah ta'ala. Itu sebelum mandi lafadznya itu, tapi ketika nyiram saya niat mandi jinabat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini berarti di awal mula, di pertama adalah niat dalam hati. Asani izalatul najasati minal badan. Fardu yang kedua ini menghilangkan najis dari badan. Berarti apa yang ada dalam tubuh ini harus hilang. Asani suhusul ma'ila jamil basyarati wa sya'ri. Yang ketiga, sampainya air ila jamil basarah, ke semua rambut, basyarah ke semua kulit, masya'ri dan rambut. Syarat yang ketiga adalah sampainya air atau merata air ini sampai ke kulit dan rambut, harus rata.
semua rambut, berarti ya semua rambut, gitu kan, tahu semua rambut gitu. Semuanya harus basah. Kalau sampai ke semua kulit, nyuwun sewu, kalau ke semua kulit itu juga harus basah. Tapi kulit-kulit yang dohir, yang anggota luar, bukan yang dalam. Bukan yang dalam. Kalau dalam, contoh misal jero kuping dikorak-korak misalnya, tahu dalam hidung udah. Ya sebuah jari mawon, termasuk anggota dohir, termasuk yang dohir. Niki adalah bagi kaum wanita, bagi kaum wanita. Tapi gini saya ngomong, jangan dianggap sholat kayak jorok, karena kalau mengkaji fikih itu memang ya bahas semuanya. Termasuk dohirnya badan ini ketika seorang perempuan dalam posisi qadil hajat, dalam posisi duduk, jongkok, tongkrong, itu apa yang kelihatan itu anggota dohir, maka ketika jilbab itu wajib dibasahi. Paham lah, itu anggota dohir. Karena memang seolah-olah seperti anggota batin ketika tidak dalam keadaan jongkok, maka itu ketika mandi maka harus usul mak, airnya harus sampai ke situ. Jadi ada 3 niat. Di awal pertama membasuh badan dari kepala, menghilangkan najis. Yang ketiga sampainya air ke semua kulit, berarti merata dan rambut. Ini fardunya mandi. Nah, sekalipun ini adalah fardunya mandi, sekalipun ini adalah bentuk yang mandi janabah, tapi kalau sunnah pun sebaiknya mandi juga seperti ini, diniati, sekalipun niatnya agak beda tadi. Nawaitu husla ngajami dulu bidhahir wa batinan billah ta'ala, terus najisnya hilang dari badan dan air itu sampai semua ke kulit. Jadi nanti kita akan mendapat kesunahan-kesunahan yang mandi. Maniatul husli, bagaimana niatnya mandi? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Itu sudah hafal gitu? Sudah gitu? Insyaallah. Coba dibaca bareng. Bismillah. Li raf'il hadasil akbari hadasil ashori berarti ada uduk ada kampung akbari. Ulangi. Memang ini kalau lafaz-lafaz seperti ini bagi nyuwun sewu bagi orang-orang sebelah tidak penting, memang bagi orang yang sebelah itu tidak penting, tapi bagi kami penting. Karena kita orang awam, hati ini sering plentot-plentot, maka harus dibantu. Hati kita itu sering plentot loh. Misal orang sholat, kamu termanah-manah. Orang sholat dilalak sih, yang tidak ingat jadi ingat. Itu biasanya hati kita. Maka ulama-ulama kita ini mensunahkan adanya talafuz, melafazkan niat biar hati ini kebantu diingatkan dengan usolli, dengan nama itu. Tapi bagi mereka yang sebelah itu tidak harus kalau dikata itu bid'ah, bukan sebab bid'ah, tapi itu membantu. Itu membantu kita. Kalau niatnya sama, niat yang saya itu di dalam hati pengetahuan khususnya. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, bukan fardhul ashori. Neng hadasil ashori kan wudu, berarti hadas kecil, kalau akbari kan besar. Tapi diingat-ingat bareng-bareng, karena ini perkara fardu harus betul. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Jadi monggo kan sudah hafal. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi urusan niat talafuz bilughatil arabiyyah itu harus betul Bu. Kalau dengan lewat bahasa Arab harus betul. Contohnya kayak sering contoh loh. Kita ketika jam salam ada orang assalamualaikum, jawabnya keberikut waalaikumsalam, kata niku nggih. Seperti itu. Cara jenengan betul. Padahal itu secara kaidah bahasa Arab nggak betul. Yang betul itu adalah waalaikumsalam. Mimnya
bertoma. Ini kan pernah kita kemarin dikasih tahu. Begini, jadi begini gitu. Kalau ada orang salam ke kita, ini contoh gitu. Contoh kalau bahasa harus apa? Betul lafadznya. Assalamualaikum. Gitu. Semoga rahmat salam tercurah atasmu. Ini kan orang yang beri salam ke kita kan khusus ke kita. Gitu. Maka kita mengembalikan salam itu, bahwa itu juga harus khusus ke orang yang berikan salam. Harus khusus juga, jangan umum, karena memang beliau ini salam kita memberikan khusus, maka jawaban kita harus khusus juga. Kalau waalaikumsalam ini sebenarnya dan atasmu juga keselamatan, sebenarnya sama, cuman ini malahnya nakirah umum untuk orang banyak semuanya. Padahal yang memberi salam itu adalah orang khusus orang satu. Maka biar ini menjadi makrifat, maka asalannya itu dikasih dikasih alif lam. Maka kalau waalaikumsalam kan alif lamnya hilang. Tapi kalau waalaikumsalam ini ada alif lam tapi ditasdid sinnya. Berarti kalau sudah ada alif lam berarti nanti makrifat khusus salam ini kembali lagi kepada orang yang memberi salam. Maka yang betul adalah ketika jawab perorangan ini adalah waalaikumsalam warahmatullahi, bukan waalaikumsalam. Tadi kita coba salah. Sama tadi ketika nawaitul husla lirofi hadas lirofi hadasi, nanti hadasnya menjadi umum, tapi yang betul lirofil ada alamnya, lirofil hadasil akbari, lirofil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala, ada alif lamnya, lirofil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala, begitu. Nawaitul husla lirofil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau beribu kados niku Bu, niate. Jika dari dulu kan seperti itu. Nanti berarti kan sudah hafal Mbok, mau bolak-balik junub Mbok. Jarang junub ya. Beda baik, mungkin yang sudah monopos sudah gak junub mungkin baik, tapi kan dulu pernah sudah, malah sudah pinter harusnya. Harus pensiun sih, dia bangga. Jadi kita ulang-ulang bareng-bareng ya, nanti biar mbah-mbah yang mbah-mbah putri ini sekalipun sudah tidak jabat kan paling tidak bisa ngajari ke anak putu, gimana? Nawaitul husla lirof'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Coba bareng. Nawaitul husla lirof'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Cerdas. Ya. Mujibatul husli, sekarang perkara-perkara yang mewajibkan mandi, Fardunya tadi ada 3, niat menghilangkan najis, sampainya air ke anggota badan, anggota tubuh. Mujibatul husli khamsatun, perkara yang mewajibkan mandi ini ada 5. Yang harus mandi, yang harus menyebabkan mandi ada 5. Al-awwal dukhul asyafati fil farji. Yang pertama, masuknya hasafah di dalam farji. Penyebab mandi, jadi bahasanya yang itu. Dukhul asyafah fil farji, Jun Seko ini jangan karena fikih sih, mulai riyen nopo abai kula kiai kula gurune kula kalau bahas fikih niku tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ngomong kelaminnya laki-laki langsung diomong seperti itu. Kalau perempuan seperti itu. Karena memang kalau fikih pakai bahasa kiasan ya nggak bisa. Masa fikih dulu hasafati lebune gandul di farji dalam apong kan nggak bisa. Harus pakai bahasa yang hasafah farji karena mau diperjelas. Yang pertama maksudnya hasafah di dalam farji. Coba kalau tak tamplet tanya ke bapak-bapak. Hasafah
Ngertos Pak, jenengan tahu hasafah. Nyuwun sewu hasafah. Sepengetahuan itu jenengan hasafah napa? Karena ngeten lho nggih. Hasafah ini nanti menentukan baik itu keluar mani, tidak keluar mani. Kalau ini masuk, ini sudah mandi jenabat. Beda kalau keluar mani tidak masuk pun kalau keluar mani itu mandi jenabat karena masuk keluar mani. Kalau hasafah ini kalau sudah masuk di dalam berarti baik keluar mani tidak itu tetap mandi harus. Ini hasafah. Hasafah itu adalah batas pesunatan tiang kakung. Jadi tiang kakung niku lek disunat kan ada bekas napa lukane nggih. Dadi bekasan niku kepala kemaluan lah. Itu baik keluar mani atau enggak, itu wajib mandi jenabat baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini harus dipahami. Jadi sampai seperti itu, lan orang metu iki ora jenabat, nanti sholatnya gak sah niku nyuwun sewu. Maka batasnya adalah sampai situ, baik keluar mani atau enggak. Sekalipun tidak masuk tapi kok keluar mani bisa ada nih laki-laki seperti itu lah, itu yang wajib mandi adalah yang laki-lakinya. Kalau belum masuk tapi udah keluar mani, yang wajib mandi adalah laki-lakinya, perempuannya enggak karena belum masuk. Tapi itu bukan sebab hasafahnya masuk, tapi sebab keluar mani. Maka yang pertama dulu hasafah fi farji ini adalah sampai batasnya kepala kemaluan, kalau masuk baik keluar atau enggak ini sudah mewajibkan mandi jenabat dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan. Nuzulul mani yang kedua adalah keluar mani, air mani. Ini nanti ada air mani, ada air madi, ada air wadi. Kalau yang mewajibkan mandi mutlak ini adalah air mani. Air mani ini keluar disebabkan karena syahwat, karena lawan jenis ataupun dengan angan-angan ataupun dengan inzal. Nanti semuanya ini mewajibkan mandi. 3 mautu muslimin, yang ketiga matinya orang Islam, wal syahidin yang tidak syahid. Yang ketiga yang wajib mandi, sebab mandi adalah orang muslim yang mati yang bukan syahid. Bukan syahid akhirat nggih, bukan syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat nanti tetap wajib dimandikan, tapi kalau syahid dunia akhirat itu tidak wajib dimandikan. Orang jihad fisabilillah. Maka orang yang mati Islam yang bukan syahid ini wajib mandi. Tapi ini bukan mayatnya yang wajib habis nyaweng, tapi yang wajib memandikan adalah yang hidup. Untuk yang wajib mandi sing ninggal mengatus nyaweng udah. Arabe al-haidu yang keempat, haid. Yang keempat yang mewajibkan mandi adalah haid. Sudah paham kan Bu masalahnya? Paham nggih? Estu paham? Paham nggih. Coba nek paham kula tak tanglet sedikit mau ngoten iki. Darah kuat niku napa cara jenengan? Haid itu nggih, nanti ada darah kuat, ada darah lemah. Nggih. Nanti yang haid itu ada muqtadi'ah, mumayyizah. Perempuannya itu yang haid ada muqtadi'ah wa mumayyizah, ada muqtadah mumayyizah, muqtadah wa mumayyizah. Itu ada golongan-golongan perempuan yang haid. Dan darah sendiri itu ada yang darah kuat, ada yang darah lemah. Kalau lemah nanti bukan haid namanya istihadhah. Kalau yang itu adalah darah haid. Supaya mawon coba jenengan yang paham. Minimal batasan haid itu berapa waktunya bisa dimakan itu adalah darah haid. 6 hari 1 minggu minimal itu bisa dinamakan haid berapa? 1 minggu. Ngaji tepunti Mbak Putri niki. Niki lho padahal nggih nyuwun sewu nggih niku teng Ukudul Zain ini pernah loh pada suatu hari, ini bukan kau nakut-nakuti nggih, memang itu adalah hadis. Pada suatu hari ini sahabat Ali dengan Fatimah putrinya, istrinya, putrinya Nabi, ini sowan kendaraannya Nabi. Ketika sampai di rumah Nabi ini lagi nangis. Nangis itu bukan nangis biasa, tapi nangis suwesa gitu. Maka Fatimah ditanya, ya Rasulullah ya Habibi,
Ya qurratal aini maladzat kakak. Perkara apa yang buat engkau menangis wahai kekasihku, wahai nabi kekasihku, wahai Rasulullah, wahai abahku. Ini kata Fatimah. Maka hadis ini panjang. Hadis ini panjang menceritakan khusus tentang perempuan. Yang salah satunya adalah Nabi ini berkata bahwa saya itu tidak kuat Fatimah ketika Isra Mi'raj kemarin. Aku oleh Allah diperlihatkan isinya neraka. Ternyata banyak sekali di situ dari umatku, golongan dari perempuan dari umatku yang disiksa dengan berbagai siksaan. Ada di situ perempuan yang kepalanya berubah menjadi kepala khinzir, babi, badannya menjadi badan khimar. Bayangkan. Hadis ini banyak sekali lagi panjangnya sastra ini. Maka ketika Rasul ini sudah selesai bercerita seperti itu, maka Fatimah ini berdiri. Ya Rasul, sebab apa ini kok perempuan-perempuan ini dari golongan umat panjenengan bisa disiksa seperti itu? Bahkan ada perempuan yang kepalanya berubah menjadi kepala babi, badannya menjadi badan hemar. Maka Nabi berkata, perempuan yang disiksa seperti itu wahai Fatimah adalah perempuan yang ketika di dunia ini gak gampang sholat, gak gampang urusan haid. Kayak yang disebut. Halo? Gak gampang urusan sholat, gak gampang urusan haid. Apa kaitannya haid dengan sholat? Karena kebanyakan perempuan itu deklarasi haid padahal hukumnya sudah istihadah. Atau istihadah Mbak? Ngertos istihadah? Bersih. Wah ini perlu bahasa khusus ya Pak Ustaz tentang masalah haid. Istihadah itu adalah darah yang rusak, darah penyakit yang bukan haid, bukan nifas, tapi ini sudah wajib melaksanakan sholat dan yang hukum-hukum lainnya seperti puasa, baca Quran itu sudah diperbolehkan. Tapi di dalam mulanya masih keluar darah. Tapi ini sistemnya bukan haid, bukan nifas nih, tapi ini adalah istihadah. Nanti ada hukum tersendiri. Batas minimal, ini kalau sekilas mawon, batas minimal bisa dilakukan haid itu adalah 24 jam. Satu hari satu minimal. Umumnya adalah 6 atau 7 hari. Maksimal adalah 15 hari, 15 malam. Berarti kalau sudah lewat 15 hari 15 malam, kok masih keluar darah, itu namanya dari istihadah, sudah wajib sholat. Kalau minimal itu hanya 24 jam. Maksudnya begini. Misal hari ini, sekarang hari Rabu, tanggal 21, saya keluar cuma 2 jam, berhenti. Nanti besok tidak keluar, tapi hari ketiganya keluar lagi, cuma 5 jam. Nanti kalau dihitung dalam 15 hari ini, kok ada 20 jam sekalipun tidak apa namanya, tidak lancar. Sampai hari, berarti itu adalah darah haid. Maksudnya kalau udah terlanjur tidak sholat, maka itu memang tidak sholat kan lagi haid. Tapi kalau misal dihitung kok sampai 12 malam, kok tidak ada 24 jam, sudah tidak sholat, maka itu bukan haid, karena belum memenuhi syarat minimal 24 jam. Maka yang kadung tidak sholat harus untuk sholat. Makanya perempuan itu idealnya punya kalender, tanggalnya dipelowongi, saya hari ini keluar segini, jam segini, untuk menghafal siklusnya sendiri. Sekalipun ada jadwal tetap, tapi ada kalanya bulan besok ada perbedaan, ada kalanya loh, kadang mungkin sakit. Apalagi yang KB biasanya itu udah teratur sekali, maka harus punya jadwal. Jadi di sini ibu yang punya buku catatan mustaketnya sendiri sama Jabat John. Halo, bahaya loh, rumah saya sendiri gak paham loh. Apalagi warna darah, coba bau darah haid sendiri, kenapa mawon coba lancar ke pripun mas. Coba bau darah haid nih, perempuan, wanita itu kenapa mawon coba loh, ini padahal tadi kata Rasul kan ngeri banget Bu, ngeri nggih. Mungkin nanti, nah insya Allah ini nanti sampai ke situ. Kan ini kan fikih kita mulai dari bab
atau nanti sampai ke situ Pak Oke sampai nanti sampai ke situ. Memang kalau urusan haid ini agak sedikit jelimet karena dibutuhkan jenengan catatan-catatan yang kemarin-kemarin. Nanti ada golongan-golongan loh. Golongan muqtadah ghairu mumayyizah ini adalah perempuan yang sudah biasa haid tapi belas orang ngerti haid. Golongannya siapa mbok ngerti. Tapi ada muqtadah mumayyizah sudah biasa haid tapi udah pinter. Ngerti ini darah umat, ini darah lemah, ini sudah bukan haid. Kira-kira jenengan masuk yang mana Bu? Mlebet singgung. Pinter wis haid apa wis biasa haid atau ngerti haid? Lah niki sebenarnya urusan iki dudu kewajibane kula, tapi kewajibane bapake panjenengan. Nggih, Pak. Cok biasa tanggal tiket boten kali ibu, tete pun pinten dinten ngaten niki pun. Iya. Apa takon wis mari apa ulun? Oke, karena urusan batiniyah menurut agama itu harusnya kewajiban suami. Dari semula itu dikulo, tapi kudune bapak harusnya. Lah nek misal bapak mboten saged apa diam ya bapaknya ditulungi Bu. Karena yang dituntut di akhirat itu yang pertama itu adalah suami. Ketika seorang istri tidak tahu agama, tidak tahu syariat, ini yang itu adalah suami. Kalau jenengan benar-benar terserah kalau suami jenengan ditulungi bapaknya dengan jalan apa Pak? Saya mau ngaji, ben bapaknya kewajiban gugur, ngaten lho nggih. Izin ke suami mau ngaji saya, karena ini hukum fardu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin itu adalah ilmu syariat yang wajib dicari. Kalau ilmu bukan syariat, bukan ilmu ini hukumnya sunnah saja. Akuntansi, ekonomi, fisika itu hukumnya sunnah. Tapi urusan haid, nifas, istihadah, ini hukumnya fardu itu ain loh, bukan kifayah itu berarti masing-masing. Al-khamis an-nifas, yang kelima yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nifas niku nopo? Darah yang keluar sesudah melahirkan. Nah kalau kayak tadi kalau kayak itu adalah darah yang keluar dari kemaluannya wanita dengan jalan sehat sebab sudah watak, tidak sebab penyakit. Ini adalah haid, jadi sudah biasa. Kalau nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, berarti kalau keluar sebelum atau bersamaan dengan bayi, ini bukan nifas. Nifas itu darah yang keluar sesudah bayinya keluar, ini darah keluar, nah itu baru nifas. Nifas itu minimal dan nifas adalah satu keluaran kecerotan bahasa kita beniku, maksimal adalah 60 hari 60 malam. Berarti macam baik haid baik nifas ini diharamkan. Perkara nanti ada 10 perkara diharamkan, baik untuk pribadinya wanitanya, baik nanti untuk bapaknya, baik untuk kedua-duanya. Ini ada 10 bagian nanti yang diharamkan. Nanti kita bahas besok. As-sadisu al-wiladah, yang keenam yang mewajibkan mandi adalah al-wiladah, babaran, melahirkan, ini wajib. Berarti ada 6 yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah hubungan suami istri lah, kata niku nggih, tapi di sini diperjelas dukhul hasafah fi farji, maksudnya hasafah di dalam farji. Yang kedua keluar mani, yang ketiga mati orang muslim yang bukan syahid. Kalau bukan muslim bagaimana? Bukan urusan kita. Kalau bukan muslim nggih. Kalau bukan muslim bukan urusan kita, dosa Rasul terserah mereka. Tapi kalau muslim ini wajib dimandikan. Yang keempat haid, yang kelima nifas, yang keenam wiladah atau melahirkan. Sunanul husli, sekarang sunah-sunahnya mandi. Kasirah bisa bahasa itu banyak sunah-sunahnya mandi. Minha diantaranya adalah al-istinja. Istinja ini bersuci dulu. Bersuci itu
istinja itu bahasa Cilacap gumliri ya cebok lah, jauh edisi, baik kubul maupun dubur. Ini kalau sunah-sunahnya nanti. Al-wudu qoblahu, sunah wudu dulu. Adalku, gosok, menggosok-gosok itu digosok-gosok. Al-ibtida bisikil aiman minal badan. Yang keempat ini sunnah memulai dari anggota yang kanan dari badan. Yang kelima ataslis sunnah 3 kali. Yang keenam al-mu'alah sunnah nuli-nuli terus menerus. Ini sunnahnya mandi. Apal enggak? Apal enggak? Apal. Cerdas. Ngajine boten gak buku tulis berarti ini cerdas banget. Saya kira jadi saya ulangi bahwa mandi Rasul itu melarang kita mandi di tempat yang tidak mengalir sedangkan dalam keadaan junub. Jadi kalau junub itu harus air yang mengalir disiram lah, asalnya disiram. Kalau yang diam bahkan di situ terkena air kencing maka nggak boleh. Maka kalau kita mandi bisa di kolam renang atau di mana harus dibilas lagi. Fardunya wudu itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga sampainya air ke seluruh tubuh. Perkara yang mewajibkan mandi ada 5. Masuknya asap dalam farji, keluar mani, mati dalam keadaan Islam, matinya orang Islam, haid, nifas, wiladah. Sunah-sunahnya diantaranya adalah wudu dulu, menggosok, memulai anggota yang kanan 3 kali dan mualah. Paham gitu nggih? Insya Allah. Orang paham ya bodoh-bodoh. Yang penting sudah kami sampaikan loh, semampu kami. Saya kira begitu untuk bahasan malam ini. Insya Allah yang akan datang kita bahas ke hadis yang ke-8 tentang zuhur inna ahadikum idawallahu fil qalb. Ketika ada tempat dijilati oleh anjing, ini bagaimana? Ini hadis yang ke-8 besok insya Allah. Monggo kok saderenge kawula tutup, ada yang belum paham ini bahasan kaji. Tapi kalau bisa jawab, kalau tidak bisa kita PR, kita tanyakan ke lebih yang alim lagi. Ini tadi kan kami sampaikan itu bukan harus tapi sunnah. Sudah ada sunnah ghusli kasiro, sunnahnya mandi janabah itu banyak. Di antaranya adalah al-wudu qoblahu, wudu dulu sebelumnya. Berarti tidak harus. Kalau wudu dulu adalah sunnah. Kalau sunnah yang memang lebih baik dilakukan. Tadi bukan harus, termasuknya kalau misal langsung nggak menghilangkan kesabsahan mandi janabah. Boleh nggak apa-apa. Tapi sebenarnya wudu dulu bukan harus. Ada lagi yang bertanya, monggo. Mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa ma fahimtuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi amin. Demikian, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Terus ini pengajak dari kami kalau bisa majlis seperti ini jenengan jangan pelit dengan tanda terparongi Bapak Ibu, jangan pelit dengan yang lain, dibagi pahalanya dengan jalan apa diajak, ayo pada menggugurkan kewajiban pada ngaji ngaten niku. Mau nggak mau urusan dengan 10 ya tentu. Iya kan begini dakwah itu kan ngajak, itu bukan kewajiban ustaz
bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ulama, tapi kewajiban setiap muslim loh. Dakwah, ngajak ke jalan yang baik, ngaji seperti kan dakwah juga jenengan. Itu adalah kewajiban masing-masing. Jadi meramaikan majelis taklim, meramaikan majelis itu kewajiban kita. Maka kalau kita ada teman sahabat yang belum mau ke musola, ayo diajak bagaimana caranya biar mereka sama-sama kita bareng-bareng loh, menjadi orang-orang yang begitu rajin meramaikan masjid, musola gitu. Sebenarnya panggil matur kata sih karena terbatas waktu gitu dan waktu. Kalau kita semua tahu hakikat diri, min aina kita dari mana, terus fi aina sekarang di mana, ila aina nanti akan kemana, maka insya Allah kita tuh masih ngaji. Karena man arafa nafsahu maka arafa rabbahu. Siapa yang tahu akan dirinya maka pasti akan tahu akan Tuhannya, akan penciptanya. Karena hakikat diri kita adalah tidak ada, yang ada itu Allah. Tentunya orang gelem ngaji, orang gelem harus sarengat aja ngopo sih. Nggih. Wong sedaya niku kita itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu adalah lillah, miliknya Allah, dari Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita itu kepada Allah, itu raji'un, akan kembali. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Nek orang sangu ning ayat iki aja sangu ngopo. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum wa ta'ala shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.